Shalom, selamat siang. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan sedikit tentang struktur anatomi akar. Akar adalah bagian dari tumbuhan yang ada di dalam tanah sebagai tempat masuknya air dan mineral dari tanah menuju seluruh bagian tumbuhan. Akar merupakan organ tumbuhan yang biasanya berada di bawah tanah, meskipun ada juga yang berada di permukaan tanah. Asal akar adalah dari akar lembaga atau radiks. Pada dikotil, akar lembaga terus tumbuh sehingga membentuk akar tunggang. Pada monokotil, akar lembaga mati, kemudian pada pangkal batang akan tumbuh akar-akar yang memiliki ukuran hampir sama sehingga membentuk akar serabut. Akar monokotil atau dikotil ujungnya dilindungi oleh tudung akar atau kaliptra yang fungsinya melindungi akar sewaktu menembus tanah. Sel-sel kaliptra ada yang mengandung butir-butir amilum yang dinamakan kolumella. Berdasarkan asalnya, akar tumbuhan dibagi dalam dua kategori, yaitu pertama akar primer atau akar normal, merupakan akar yang tumbuh sejak tumbuhan berupa embrio dan biasanya ada selama tumbuhan itu hidup. Akar primer berfungsi untuk menegakkan tumbuhan agar bisa berdiri tegak di atas tanah serta untuk penyerapan air dan bahan-bahan anorganik dari tanah. 2. Akar liar merupakan akar yang muncul dari batang, daun, dan jaringan lain. Akar liar ini berfungsi seperti akar primer apabila akar ini mencapai tanah, serta berbagai organ untuk merayap atau sebagai organ penopang. Sifat-sifat akar. A. Bagian tumbuhan yang umumnya terdapat di dalam tanah. B. Arah tumbuh ke pusat bumi atau geotrop. C. Tidak berbuku maupun berluas sehingga tidak mendukung tumbuhnya daun. D. Bentuknya seringkali meruncing sehingga lebih mudah untuk menembus tanah. E. Warna tidak hijau tetapi kekuningan atau keputih-putihan. Fungsi akar. Yang pertama, memperkokoh tegaknya makanan. Yang kedua, untuk meletakkan tumbuhan pada media atau tanah karena akar memiliki kemampuan untuk menerobos lapisan tanah. Yang ketiga, menyerap garam, mineral, dan air melalui bulu-bulu akar. Air masuk ke dalam tubuh tumbuhan. Yang keempat, alat respirasi, misalnya tumbuhan bakau. Yang kelima, pada beberapa tanaman, akar digunakan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, contohnya pada ubi, kentang, dan wortel. Yang keenam, alat perkembang biakan vegetatif. Yang terakhir, tempat tumbuhnya tunas pada tumbuhan sukun. Dari bagian akar dapat tumbuh tunas yang akan tumbuh menjadi individu baru. Karakteristik akar. Yang pertama, mempunyai tendensi untuk tumbuh ke bawah atau ke samping daripada untuk tumbuh ke atas. Kedua, tidak dijumpai adanya klorofil. Ketiga, tidak dijumpai adanya daun dan tunas. Keempat, pada akar primer, floem dan xilem tersusun dalam radius yang berbeda. Keempat, ujung akar mempunyai zona pertumbuhan yang pendek. Kelima, dijumpai adanya rambut akar di daerah dekat ujung akar. Bagian-bagian anatomi akar. Bagian yang paling luar disebut epidermis, yang ke dalam disebut korteks, endodermis, perixel, pil, xilem, floem, dan rod hairs. Bagian-bagian anatomi akar yang ini yaitu zone of cell ergotium, zone of trichal invasion, rod cap, apical meristem,
Zone yang serabut ini disebut zone of maturation. Bagian ini disebut zone of differentiation. Cortex, ada xilem dan phloem, endodermis, perixel, epidermis. Yang akar ini disebut iris root, dan yang ini epidermis, yang ini cortex, itu disebut the tail of root hair follicle. Demikian hasil penjelasan kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.